Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sobat warahmatullahi Muslim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan yang baik ini kita berjumpa dalam podcast bersama di studio sudah berhadir Kiai Haji Muhib atau yang sering kita panggil Gus Muhib. Beliau adalah mentor Majelis Afkar Islam Istak Indonesia. Dan selamat sore Ustadz, sudah berkenan hadir wabarakatuh. sama Sore. Bapak Medi bersama saya Said yang akan memandu podcast pada kesempatan yang baik ini. Syukur alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sehat dan tidak ada kekurangan suatu apapun untuk kembali menyuarakan pemikiran-pemikiran Islam. Gus, ini seringkali kita selaku umat Islam bersyukur pada Allah itu mengucapkan alhamdulillah. Sebetulnya makna alhamdulillah itu seperti apa menurut pemahaman Islam yang benar? Mungkin Gus bisa menjelaskan pada kita semua. Ya, Dipersilahkan. terima kasih Ustadz Said ya. Saya akan presentasikan sedikit masalah materi alhamdulillah dari sisi makna hukum ya. Jadi yang sudah biasa di masyarakat kata-kata alhamdulillah ini ya biasa digunakan ucapan syukur gitu. Tapi sebenarnya ini bukan sekedar slogan ya. Dia itu memiliki makna dan fakta hukum yang jelas gitu. Makna hukum dan fakta hukum yang jelas gitu. Sehingga kalau orang mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin itu bukan sekedar slogan atau mantra atau apa gitu ya, sekedar ucapan, tidak. Itu mengandung fakta hukum yang jelas. Pertama, kata kuncinya alhamdu gitu ya. Alhamdu itu segala puji, berarti banyak itu, karena segala puji. Ada berapa? Ada 4 pujian itu. Pujian itu istilahnya pertama adalah pujian Allah kepada Allah sendiri. Qadim ala qadim gitu ya. Qadim itu maha ini ya, maha terdahulu ya Allah maksudnya begitu. Gitu. Kemudian memuji kepada dirinya sendiri. Yang kedua makhluk kepada makhluk, kudus gitu ya, makhluk yang baru itu ya makhluk namanya gitu. Kudus ala kudus gitu. Jadi pujian makhluk kepada makhluk gitu. Misalnya orang tua gitu ya memuji anaknya, disuruh hati-hati di jalan supaya nggak ketabrak jalan di nyebrang lewat zebra cross misalnya. Kemudian anaknya menuruti terus dikomentari pinter misalnya gitu ya. Anak-anak TK misalnya begitu. Nah itu pujian makhluk kepada makhluk gitu. Nah itu juga punya Allah gitu. Kenapa? Secara singkat, karena orang bisa menjadi pintar itu karena dia menggunakan akal. Sedangkan akal itu adalah dibuat oleh Allah. Oleh karena itu, kalau dia pintar, dia bisa berpikir dengan benar, itu juga hasil dari produk akal, dan akal itu dibuat Allah, berarti dia buatan Allah. Min haisul khalqi, dari sisi penciptaannya gitu ya. Jadi semua yang dihasilkan oleh akal itu berarti ya buatan Allah. Misalnya kayak Einstein menghasilkan ilmu pengetahuan begitu ya. Dia bisa berpikir menghitung kecepatan cahaya, menghitung energi EMC kuadrat dan seterusnya misalnya kayak gitu ya. Apakah itu berarti ilmu pengetahuan itu ciptaan Allah? Iya, gitu. Karena dia menggunakan akal di dalam menghasilkan ilmu pengetahuan itu. Sedangkan akal yang buat Allah, gitu. Dan objek-objek yang diteliti juga semua itu buatan Allah, begitu. Oleh karena itu, ya dia
Ya, min haisul khalqi, dari sisi penciptaan itu adalah ciptaan Allah. Gitu ya. Kemudian berikutnya itu pujian Allah kepada makhluknya, misalnya Allah memuji wasyamsi, gitu, waduhaha, gitu, matahari, demi matahari dan demi cahayanya. Nah ini kan ternyata pujian Allah terhadap makhluknya ini memberitahu kita ini banyak hal penting di situ. Gitu. Kalau nggak ada matahari, dunia bisa membeku, ini bisa gelap, tidak terjadi sirkulasi oksigen, CO2 ke O2 dan seterusnya. Plankton tidak bisa melakukan fotosintesis untuk mensirkulasi oksigen, begitu. CO2 gitu, menghasilkan oksigen. Jadi banyak hal penting gitu. Sampai untuk mencuci udara ada matahari, air dinaikkan dengan suhu tertentu, menguap di atas, kemudian didinginkan, turun lagi jadi hujan. Jutaan meter kubik gitu. Teknologinya luar biasa itu gitu. Orang nggak bisa melakukan kayak gitu. Orang paling ngebor itu, ngambil air kayak pemadaman karhutla itu, kebakaran hutan, hanya pakai helikopter, air sedikit gitu. Itu sudah udah luar biasa usahanya gitu. Ini hasilnya nggak sebanding gitu. Ya, hutan baru mati biasanya kebakarannya kalau udah ada musim hujan gitu kan. Jadi itu teknologinya bagaimana. Jadi matahari itu berperan penting. Sampai orang salah lihat orang-orang Jepang itu gitu, sampai menjadikannya sebagai Tuhan gitu. Makanya Islam itu di Al-Quran ini memberitahu kita la tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahil ladzi khalaqahum gitu. Jadi jangan kau menyembah matahari dan bulan, sembahlah yang menciptakan matahari dan bulan gitu. Matahari dan bulan itu dia bukan Tuhan gitu loh. Jadi itu pujian Allah kepada makhluknya. Jadi semua aktivitas fungsi matahari itu punya Allah semua. Makanya pujiannya kepada Allah, bukan kepada matahari gitu. Nanti laut banyak ikan, puji lautnya. Pujilah yang membuat laut gitu, Allah gitu. Kemudian pujian makhluk gitu ya kepada Allah, Qudus ala Qadim gitu. Bisa aja menggunakan Asmaul Husna, misalnya nama Allah. Allah azizun hakim. Allah itu maha menang gitu. Kalau kita mengatakan Allah maha menang gitu, dan tidak bisa dikalahkan, itu kan memuji juga gitu kan, menggunakan Asmaul Husna. Pujian manusia kepada Tuhannya gitu. Dan itu nyata gitu. Nyata maha menang. Siapapun penentang Allah dari zaman dulu sampai nanti ujung-ujungnya akan diputus ya Allah, akan mati gitu. Karena dia diberi hidup oleh Allah. Gitu. Allah cabut selesai. Jadi tidak akan menang mereka begitu. Siapapun mereka gitu. Jadi kalau dikatakan bahwa Allah maha menang, tidak bisa dikalahkan, itu al-haqqu gitu. Kebenaran itu. Al-mubin, yang nyata. Makanya kan al-malikul haqqul mubin gitu. Yang berkuasa dan benar adanya dan nyata kekuasaannya gitu. Jadi itu dari sisi alhamdulillah. Kemudian Rob itu, Rob sama ilah itu sebenarnya berbeda gitu. Kalau ilah itu al-ma'bud, dia a'ammu, lebih umum gitu. Karena itu dalam syahadat itu asyhadu an la ilaha illallah gitu. Jadi itu ilah itu yang disembah gitu. Yang disembah. Ada ya Allah, ada juga selain Allah disembah gitu. Makanya kemudian yang berhak disembah hanya Allah. Karena yang Tuhan beneran hanya Allah. Gitu. Jadi
itu ilah itu umum, lebih umum karena bisa berbagai fakta hukum yang dimaksud gitu. Tetapi Rob ini lebih khusus. Karena kaitannya dengan pemeliharaan gitu ya, pemeliharaan alam semesta gitu. Matahari itu yang ngelola hanya Allah, nggak ada yang lain gitu. Seandainya ada lagi yang ikut-ikut ngelola, hancur semua dunia ini gitu. Siang malamnya jadi berapa waktunya, mungkin beda pendapat dan seterusnya gitu. Tapi Rabbil Alamin ini hanya Allah, tidak ada lainnya gitu. Jadi dengan begitu dia sifatnya khas ini, Rob gitu, yang melakukan pemeliharaan, mengatur dan menguasai pemeliharaan ini. Itu hanya Allah gitu. Alam al-alamin itu, alam itu dalam bahasa Arab dan dalam Al-Quran ini yang dimaksud adalah alam itu masyiwallah gitu. Segala sesuatu selain Allah. Ya misalnya manusia, malaikat, jin, hewan-hewan, planet, matahari, bintang-bintang, semua selain Allah gitu. Itu namanya alam gitu. Gitu. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, itu segala puji itu milik Allah gitu, yang mengatur semua alam semesta ini gitu. Jadi itu dari segi fakta hukum dan makna hukum. Barangkali mungkin nanti bisa diperdalam, bisa didiskusikan. Untuk memperdalam ini silakan. Ya, terima kasih Gus, menarik sekali pembahasan tentang makna dari Alhamdulillahirabbil alamin ini. Gus, ini tadi sempat disampaikan bahwa semua akal itu kan ciptaan Allah, dan kita tahu bahwa kita ini menjumpai kadang orang-orang pintar itu menggunakan akalnya menghasilkan pemikiran seperti Karl Marx, sosialisme, kemudian orang-orang barat itu dengan kapitalisme. Nah, pertanyaannya apakah kita bagaimana Islam melihat itu? Apakah kita bisa menggunakan itu dalam kehidupan kita? Karena berdasarkan akal itu produk ciptaan Allah. Gimana? Ya, ini pertanyaan yang mewakili banyak masyarakat mungkin ya. Kalau kita katakan bahwa semua produk akal itu adalah ciptaan Allah, karena akal itu ciptaan Allah. Kalau kemudian pertanyaannya bagaimana produk akalnya Karl Marx yang menghasilkan komunisme, peradaban gitu ya, dan orang-orang barat seperti John Locke dan seterusnya, itu mereka menghasilkan peradaban kapitalisme misalnya. Nah itu bagaimana gitu. Jadi di sini pertama bahwa betul orang-orang non muslim itu menggunakan akalnya dia, kemudian dia melakukan penelitian ilmiah atau bagaimana mereka berpikir tentang mempelajari alam ini ya, dengan berbagai metode ilmiah yang mereka gunakan, lalu menghasilkan penemuan-penemuan gitu. Nah kalau yang sifatnya ilmu pengetahuan sarana seperti temuannya Einstein, mungkin orang tidak membuat pertanyaan ya, karena itu kan barang yang mubah gitu ya. Tapi bagaimana yang peradaban komunis gitu? Kalau itu juga buatan Allah, lalu apa itu boleh digunakan kan begitu gitu. Apakah itu benar gitu? Jadi kalau dikatakan itu ciptaan Allah, itu tidak berarti ilmunya itu mesti benar gitu. Tapi dari sisi penciptaannya gitu. Jadi peradaban komunis itu hasil dari produk akal itu. Nah, sedangkan akal itu yang membuat Allah. Oleh karena itu dia juga ciptaan Allah. Tapi tidak berarti benar itu. Seperti juga babi misalnya. Babi itu ciptaan Allah, benar itu.
tapi tidak berarti halal. Gitu. Karena halal haram itu aturan dari Allah. Begitu. Jadi dari sisi boleh tidak boleh itu ada hukumnya sendiri gitu. Dari sisi bahwa itu ciptaan Allah, iya benar adanya gitu. Tapi tidak berarti langsung berarti boleh digunakan, itu masalah lain gitu. Kalau dari sisi penciptaannya iya, karena akal tidak dibuat oleh Karl Marx sendiri gitu. Akal itu apa? Akal itu bukan otak ya. Akal itu interaksinya antara pengetahuan sebelumnya yang ada di otak, kemudian penginderaan terhadap fakta, kemudian diinteraksikan dengan pengetahuan sebelumnya, lalu orang ambil kesimpulan gitu. Jadi ada 4 komponen pengetahuan sebelumnya, ada otak, ada indera, ada penginderaan, interaksi gitu. Jadi kesalahan akal itu ada di sini, ada di pengetahuan sebelumnya. Kalau pengetahuannya salah, akalnya akan kesimpulannya salah nanti gitu. Atau dalam penginderaan gitu. Maka dia bisa salah kalau penginderaannya salah gitu. Jadi misalnya pakai cahaya. Ini tembok gitu ya, dinding ini warna krem misalnya yang atas ini gitu. Atau plafon warna putih. Malam hari pakai lampu berwarna kuning atau berwarna merah misalnya, berwarna hijau, biru dan seterusnya, maka plafon ini warnanya berubah menurut cahaya itu gitu. Nah nanti siang hari dilihat kok warnanya putih. Nah ini jadi kesalahan melihat fakta. Jadi kesalahan akal di situ gitu. Kesalahan pengetahuan sebelumnya gitu. Jadi akal itu konsisten, dibuat oleh Allah konsisten. Karena itu kalau dia diberi pengetahuan yang salah, hasilnya juga akan salah gitu. Jadi kalau dikatakan misalnya pemikiran-pemikiran itu tergantung acuannya, yang acuan pemikiran itu namanya akidah gitu. Maka disitulah yang akan menjadi ukuran benar salahnya. Saya ambil contoh yang sederhana misalnya. Apakah sholat puasa Ramadan itu benar? Kalau menurut acuan akidah Islam benar, karena itu perintah Allah. Al-Quran yang mengatakan, Al-Quran itu wahyu dari Allah gitu. Al-Quran mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, kutiba alaikumusiyam gitu. Diwajibkan atas kalian itu puasa gitu. Terus wa aqimus sholat, dirikan sholat khususnya. Jadi orang menjalankan sholat itu menjalankan perintah yang sumbernya benar adanya gitu. Tapi kalau acuannya peradaban komunis beda. Nanti kalau orang komunis ditanya gitu, apakah sholat benar? Tidak benar, itu hanya khayalan gitu. Menurut mereka itu candu masyarakat, gitu kan? Karena menurut mereka Tuhan tidak ada. Itu dia tidak mengakui adanya Tuhan, sehingga perintah Tuhan dianggap itu perintah fiktif gitu. Khayalan gitu. Orang sakau dan seterusnya. Jadi peradaban itu kebenarannya tergantung acuannya. Acuan berpikir itu namanya akidah gitu. Itu acuan yang mengikat gitu. Nah, kalau kita bicara aljabar ya, mungkin orang yang matematik dia akan paham itu begitu. Kalau misalnya kita katakan benar itu 10 gitu. 10 itu tidak harus 5 tambah 5. Tidak harus 5 kali 2, enggak harus itu. Itu 10 itu basis 10 bilangan itu berarti angka terbesarnya 9 kemudian 10 gitu. Kalau basis bilangannya bukan basis 10, misalnya basis 6, 3 tambah 3 10 gitu. Kalau basis 4, 2 tambah 2 10 gitu. Itulah namanya basis bilangan itu. Semua operasi bilangan nanti acuannya dari basisnya itu. Jadi banyak orang kan mengatakan
yang pasti itu ilmu eksakta matematik, kalau ilmu sosial nggak pasti. Enggak juga. Itu. Matematik itu pasti karena ditentukan basisnya itu. Jadi kalau hitungan kita pakai basis 10 ya hasilnya itu gitu. 5 kali 2 10 gitu. Tapi kalau basisnya 4 ya 2 tambah 2 10 gitu. Ilmu sosial juga begitu. Kenapa menjadi tidak pasti? Karena acuannya tidak ditentukan, acuannya ganti-ganti gitu. Kalau acuannya Islam gitu, orang bicara ekonomi misalnya. Misalnya bicara riba, ya itu perintah Al-Qur'an. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Itu acuannya akidah Islam, benar adanya begitu. Tapi kalau acuannya kapitalisme, kapitalisme mengatakan Tuhan tidak usah ngurusin ekonomi. Tuhan itu ngurusin ritual, tidak boleh ngurusin ekonomi, politik, hukum nggak boleh. Kalau acuannya akidah kapitalisme ya begitu. Kebenaran menurut mereka adalah pemisahan agama dari kehidupan. Itu akidah kapitalisme. Gitu. Demikian juga komunisme menganggap ya ngapain Tuhan ngurusin ekonomi kan begitu. Menurut mereka Tuhan nggak ada, jadi itu urusan manusia. Jadi ilmu sosial itu juga pasti sebenarnya. Kalau acuannya ditentukan. Seperti tadi itu saya bilang misalnya riba itu harus diurus gitu. Dilarang riba gitu. Itu kan acuannya akidah Islam, Al-Qur'an yang melarang. Tapi kalau kapitalisme ya tidak melarang. Menurut mereka malah salah itu ngatur-ngatur gitu. Yang benar ya riba boleh menurut mereka kan. Sama juga peradaban kapitalisme. Jadi peradaban komunisme, sosialisme itu menganggap ya riba nggak ada penting gitu. Itu urusan manusia. Tuhan nggak boleh campur, Tuhan nggak ada, nggak akan campur di situ gitu. Jadi ilmu peradaban itu juga pasti sebenarnya kalau acuannya ditentukan. Acuan peradaban itu namanya akidah, gitu loh. Gitu. Tapi kalau acuannya tidak ditentukan ya pastilah akan tidak pasti menjadinya, gitu. Itu di peradaban modern ya. Kalau peradaban tradisional ya kita sudah tahu lah, gitu. Seperti apa, lebih kacau lah, gitu. Jadi di era peradaban tradisional ini akal ini juga dipengaruhi oleh acuan-acuan itu. Gitu. Jadi kalau dikatakan tadi bagaimana dengan hasil kembali ke pertanyaan tadi rangkumannya, bagaimana kalau hasil pemikiran dari peradaban komunisme seperti hasil pemikirannya Karl Marx, Hegel dan seterusnya, gitu. Ya itu dari segi penciptaan ciptaan Allah, karena dia hasil produk akal. Akal itu yang menciptakan Allah, sehingga dia adalah ciptaan Allah, begitu. Min khaisul khalqi. Tapi tidak berarti itu benar. Itu atau diizinkan oleh Allah, dibenarkan oleh Allah, tidak begitu. Karena sama halnya dengan Allah menciptakan babi misalnya, tidak berarti babi halal. Itu boleh tidak boleh, benar salah itu masalahnya lain lagi gitu. Dari sisi penciptaan Allah. Saya pikir saya menjelaskan panjang lebar ini. Saya pikir ini menarik sekali Ustaz ya. Saya jadi ingin bertanya juga ini. Silakan. Dikatakan segala puji milik Allah, Rabbul Alamin Ustaz. Jadi yang dimaksud alamin itu kan semua ciptaan Allah Ustaz ya. Lalu apakah kayak benda-benda mati itu ikut istilah memuji Allah juga? Gimana Ustaz penjelasannya? Iya. Alam itu memang dalam bahasa Indonesia sama dalam bahasa Arab itu berbeda ya. Gitu. Alam itu yang di Alhamdulillahirabbil alamin ini, alam ini artinya masyaallah. Segala sesuatu selain Allah. Baik itu bersifat hidup seperti manusia, malaikat, jin, atau kemudian hewan-hewan atau apalah gitu ya, tumbuhan, makhluk hidup dan sebagainya itu ya, atau yang mati tadi misalnya seperti batu dan seterusnya itu gitu. Jadi
semua itu adalah alam. Itu. Semua pujian itu adalah milik Allah. Gitu. Bahwa benda-benda mati termasuk batu-batu itu, gitu. Dia itu juga tunduk kepada aturan-aturan Allah. Itu. Misalnya ketika ada gunung meletus, gitu ya, itu ada pancaran api ya ke atas itu dan cairan batu-batu panas itu cair mengalir sampai ke lereng-lereng gunung atau sampai di bawah, kemudian membeku itu di lava pijar itu kemudian jadi batu-batu keras itu mereka tunduk kepada aturan-aturan Allah itu karena ketika di dalam suhunya itu panas, kemudian di luar kemudian mendingin dia mengumpal, itu artinya dia tunduk kepada aturan-aturan Allah yang sudah ditentukan sebagai sunatullah. Gitu. Jadi mereka itu juga memuji Allah itu. Gitu. Karena mereka tunduk tunduk dengan ketentuan Allah. Matahari terbit dari timur, kemudian tenggelam di barat, rutin tiap hari, nggak ada telatnya. Itu juga tunduk kepada Allah. Itu berarti dia juga memuji kepada Allah gitu. Karena dia tunduk gitu. Walaupun kita tidak mendengar ucapannya ya, tapi tindakan-tindakannya tunduk, tau'an au karha kan begitu gitu. Seperti orang-orang kafir misalnya. Pada satu saat walaupun dia menentang Allah, pada satu saat dia akan tunduk kepada Allah. Ketika malaikat Israel datang, dia dipaksa gitu kan, gitu. Ketika dipaksa tidak bisa lagi dia, gitu. Tau'an au karha, gitu. Dia mentaati atau terpaksa akan tetap gitu. Jadi sebenarnya pada saat dia tunduk itu karena tunduknya terpaksa gitu ya, karena dipaksa, ya itu juga bagian daripada orang tunduk kepada Allah. Gitu. Tapi terpaksa orang-orang kafir mengingkari padahal dia nggak bisa mengingkari gitu. Jadi dia memuji Allah tapi terpaksa gitu kan. Dia dipaksa sehingga dia nggak mau mati nggak bisa. Nah, dipaksa malaikat Israel datang gitu. Jadi benda-benda yang mati, benda-benda hidup semua tunduk kepada Allah. Gitu. Tapi manusia diberi akal, kemudian mereka ada sebagian tidak mau tunduk. Tetapi ketika dipaksa dia tidak bisa mengelak. Karena Allah itu yaitu Al-Jabbar, Maha memaksa. Itu. Kalau waktunya mati, jadwalnya dia dipaksa mati. Tidak bisa mengelak. Itu. Al-Azizul Jabbar, Maha menang dan Maha paksa. Siapa mau mengelak? Nggak bisa. Siapapun mereka yang paling sombong siapapun di dunia. Itu. Manusia siapapun, dari kalangan jin sekalipun, pasti akhirnya akan tunduk gitu. Dan tidak bisa tidak. Gitu. Jadi makanya segala puji itu milik Allah. Gitu. Itu nyata. Makanya Al-Malikul Haqqul Mubin. Yang berkuasa dan benar adanya. Al-Haq itu kebenaran ya, bukan hak milik, hak anu, bukan itu ya. Ini Al-Haqqu, benar adanya. Al-Mubin dan nyata gitu. Jadi orang dipaksa mati itu nyata gitu, bukan khayalan itu gitu. Orang mati beneran itu gitu. Matahari beredar beneran gitu. Bukan khayalan gitu. Itu yang pemikiran orang barat itu salah alamat dia gitu. Surga khayalan, Maha besar Tuhan khayalan, itu orang-orang pemikiran sosialis itu. Ada yang ngomong kan begitu tuh. Seberapa maha besar Tuhanmu tergantung seberapa besar khayalanmu. Nah itu pemikiran sosialisme itu. Karena menganggap Tuhan tidak ada. Salah besar dia. Dia tidak berkhayal, dia mati sekalipun Tuhan tetap maha besar. Tidak ada urusan dengan khayalan orang. Gitu. Jadi itu secara tidak langsung melecehkan itu. Gitu. Kalau mengatakan seperti itu. Gitu. Seolah-olah Tuhan tidak ada. Kalau dia orang muslim,
sangat menyedihkan itu. Berarti dia tidak paham apa yang dia katakan gitu. Allah itu maha besar, tidak ada urusan dengan khayalan orang gitu. Tetap maha besar, bahkan mereka yang berkhayal mati sekalipun Allah tetap maha besar. Jadi semua itu, segala sesuatu tunduk kepada Allah, termasuk barang-barang yang mati tadi itu. Dari misalnya gunung meletus tadi, cair dan tunduk semua, itu memuji kepada Allah itu. Kemudian air dipanasi naik ke atas, mengembun, turun, mencuci udara, membuat bumi, tumbuhan dan seterusnya hidup, memuji kepada Allah ini semua gitu. Jadi clear nyatanya bahwa segala puji memang milik Allah, walaupun dilakukan oleh benda-benda mati yang terpaksa itu gitu, atau dia taat sepenuhnya gitu, mengikuti hukum-hukum sunatullah yang ada. Itulah namanya Allah itu memang kebenaran, pujian kepada Allah itu nyata gitu. Al-haqqu al-mubin, benar dan nyata, bukan khayalan gitu. Saya pikir saya menjawab insya Allah ya. Insya Allah, terima kasih. Ya Gus, tadi dibahas tentang pujian pada Allah. Berarti kalau kita mau memuji sama Allah, apakah berarti kita harus mencantumkan asma-asma Allah, atau tanpa pun kita sudah bisa memuji Allah juga ini Gus? Ya, ini mungkin juga mewakili pertanyaan banyak orang ya. Karena kalau kita menyebut nama-nama Allah itu kan Asmaul Husna gitu, orang taunya gitu kan, 99. Apakah itu juga bisa difungsikan sebagai pujian? Bisa, tergantung penggunaannya begitu. Kalau Allah sendiri mengatakan di Al-Quran misalnya, Innallaha azizun hakim, sungguhnya Allah itu maha menang, tidak bisa dikalahkan gitu, dan maha memerintah, tidak ada yang bisa memerintah lagi di atasnya. Maha memutuskan, keputusannya tidak bisa dianulir siapapun gitu, tidak bisa dilawan siapapun gitu. Maka ketika Allah mengatakan begitu ya, Allah memuji dirinya sendiri gitu. Jadi Asmaul Husna di sini ketika digunakan untuk mengatakan bahwa Allah itu maha menang dan maha mengambil keputusan, tidak ada yang bisa melampauinya lagi, melawannya lagi, maka di sini Allah menggunakan Asmaul-Nya untuk memuji dirinya sendiri gitu. Tapi kalau manusia yang menggunakan, misalnya saya mengatakan Allah itu maha menang, tidak bisa dikalahkan, berarti saya memuji Allah menggunakan Asmaul Husna Al-Aziz gitu. Tergantung perannya. Tetapi kalau digunakan dalam bismillah, tentu itu tidak dalam konteks pembicaraan memuji gitu ya. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim gitu. Nah ini kan sifat Allah gitu, mensifati saja gitu. Dari sisi makna hukum dia mempunyai fakta hukum yang dimaksud dengan Bismillah ini. Jadi tergantung penggunaannya itu dalam konteks apa begitu. Tetapi pujian itu ya bisa juga dengan bahasa, orang memuji itu dengan bahasa tradisional seperti ibu-ibu memuji anaknya misalnya, disuruh makan susah terus mau pinter gitu. Gitu. Nah itu kan pujian juga gitu. Tapi pujian-pujian seperti itu ya tetap aja punya Allah. Karena apa? Karena anak kecil itu misalnya dibilang pinter, dia mau makan, itu kan hasil dari kesadaran dia, pikiran dia juga, akal itu. Nah, akal yang membuat Allah. Karena itu kepintaran dia juga yaitu produk hasil dari buatan Allah, karena produk akal gitu. Jadi cara memuji itu juga dengan bahasa yang manusia gunakan atau dengan bahasa-bahasa yang presisi gitu ya. Itu artinya udah fix. Tidak ada tafsir lain gitu. Tapi kalau misalnya orang itu sakti gitu, ya mungkin aja sakti terhadap seseorang lainnya gitu, tapi nanti nggak sakti sama yang lainnya gitu. Istilah itu kan tidak ada ininya gitu. Atau istilah apalah gitu ya. Ya itu tergantung dari penjelasan bahasa itu gitu ya. Gitu.
Nah, karena ini bahasa Asmaul Husna dia mempunyai pengertian yang sendiri gitu. Tapi kalau seperti bahasa Indonesia ya harus dirujukkan kepada kamusnya. Apa itu pengertiannya di sana gitu. Kamusnya atau ensiklopedinya begitu. Standarnya di situ gitu. Jadi kalau memuji bagaimana? Memuji dengan bahasa reguler, dengan bahasa manusia biasa ya seperti orang memuji orang lain gitu. Bisa saja itu pujian, tapi semua itu tetap punya Allah gitu. Seperti orang, wah itu ilmuwan itu hebat ya tapi dia kan gunakan akal itu produk dari Allah itu. Jadi itu cara memuji bagaimana, memuji dengan bahasa yang presisi ya menggunakan bahasa Al-Quran gitu. Kalau memuji kepada Allah gitu. Kalau memuji kepada sesama manusia ya manusia punya banyak cara. Ada orang memuji dengan kata-kata verbal yang mungkin ya kayak kepada anak kecil, tapi kepada kalau orang-orang misalnya macam para politisi biasanya kan mengapresiasi gitu ya, itu kan memuji juga gitu, tapi bahasanya mungkin lebih elegan dan sebagainya begitu, tapi mungkin punya makna macam-macam gitu kan gitu, konotatif gitu. Jadi itu apa namanya memuji apapun bahasanya, baik bahasa biasa sebagai manusia antar manusia atau bahasa yang presisi seperti bahasa di Al-Quran gitu ya, itu tetap aja semua pujian itu milik Allah. Tetapi kalau dari segi bahasa harus dikembalikan kepada standarnya gitu. Karena bahasa itu ada bahasa komunikasi, ada bahasa untuk ilmu pengetahuan, bahasa budaya, dan sebenarnya kembalikan ke kamusnya, ke ensiklopedinya, dan kepada standar bahasanya itu gitu. Jadi memuji pengertiannya segala puji gitu. Baik yang sifatnya bahasa itu presisi maupun tidak presisi gitu. Atau bahasanya itu segala macam, baik bahasa Arab maupun bukan, tapi semua itu punya Allah. Baik antar manusia atau juga Tuhan sendiri dengan Tuhan atau kepada Tuhan sendiri, atau manusia dengan manusia, atau manusia kepada Tuhan, atau sebaliknya Tuhan kepada manusia, semua milik Allah memang gitu. Makanya pujian itu clear kalau dikatakan alhamdulillahirabbil alamin, segala pujian itu milik Allah, itu ada fakta hukumnya dan objek hukumnya jelas, bukan sekedar jargon atau sekedar apa namanya ucapan, bukan sekedar itu, apalagi mantra gitu. Iya, ini betul-betul memang clear, ada faktanya, ada fakta hukumnya. Jadi segala puji milik Allah memang clear begitu adanya. Al-Malikul Haqqul Mubin. Itu closing statement. Gitu. Terima kasih Gus Muhib atas penjelasannya berkaitan dengan tema pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan membawa pemahaman bagi kita dan mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.